Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sejumlah pengurus DPD bersama pendukung dan simpatisan Nasdem Kota Ternate mendatangi kantor DPW Nasdem Maluku Utara di bilangan Kampung Makassar, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu keseruan-keseruan dalam cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ngeri. Ada apa kira-kira dengan Partai Nasdem ya? Kok dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, yang terjadi keributan selalu Partai Nasdem. Wih, luar biasa kegaduhannya ini ya guys. Luar biasa. Partai pendukungnya Bapak Anies Rashid Baswedan ini, Ketua Umumnya Bapak Surya Paloh. Tetapi kenapa dari hari ke hari selalu ada kegaduhan seperti ini? Ini tentu sangat memalukan. Wahai, pakai otak ya. Pakai otak. Tolong pakai otak. Waduh. Seru. Kegaduhan seperti ini tentu akan berdampak besar terhadap pencalonan Anies Rashid Baswedan ini ya. Apalagi elektabilitas Anies pada saat ini sudah berada di posisi ketiga. Namun pada kesempatan ini kita menyaksikan bersama-sama bagaimana orang-orang Nasdem itu sendiri, kader-kader Nasdem itu sendiri, mereka tidak saling solid. Tentu ini sangat memalukan.
Partai Nasdem ini semakin hari sudah semakin parah, semakin tidak akur. Beberapa waktu yang lalu terjadi pengunduran yang besar-besaran di Indramayu. Sekarang ada kegaduhan besar lagi di kota Ternate. Ada apa kira-kira dengan Partai Nasdem ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk lebih jelasnya saya akan bacakan sebuah berita berkaitan dengan kasus ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kedatangan puluhan pengurus bersama pendukung dan simpatisan Partai Nasdem Kota Ternate itu untuk memprotes komposisi Bacalek Kota Ternate yang diduga telah diganti oleh DPW tanpa sepengetahuan DPD Kota Ternate. Amatan Indotimur.com di lapangan menyebutkan, para pengurus, pendukung dan simpatisan Partai Nasdem Kota Ternate menyerbu kantor DPW sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Timur. Selain membawa poster dan berorasi, para pendukung dan simpatisan Partai Besutan Surya Paloh itu juga terlihat membakar ban di halaman dan di sekitar belakang kantor DPW Partai Nasdem Maluku Utara. Sejumlah poster berisi protes dan kecaman terhadap keputusan DPW juga ditempel pada sejumlah bagian gedung kantor tersebut. Berbagai protes dan kecaman keras yang ditulis pada poster yang ditempel di pintu masuk diantaranya, DPW Nasdem Malut banyak dusta otoriter. Kami menolak, kembalikan daftar caleg sesuai hasil pleno, serta desakan mengganti ketua dan sekretaris DPW Nasdem yang dituding sebagai aktor pergantian sejumlah bacalek pada sistem silon. Beberapa simpatisan dan pendukung Partai Nasdem menilai DPW Nasdem sengaja mengganti beberapa nama bacalek dengan tujuan untuk menggembosi suara Nasdem di kota Ternate. Sejumlah pendukung lainnya juga menilai DPW Nasdem tidak ikhlas jika nanti Nasdem kembali mengusung ketua DPD Nasdem dalam Pilkada 2024 mendatang. Cara-cara seperti ini pernah dilakukan pada saat Pilkada tahun 2019 yang lalu. Mereka tidak ikhlas mendukung Pak Wali waktu itu. Kuar salah satu simpatisan Nasdem saat aksi berlangsung. Meski demikian, kegaduhan itu tidak berlangsung lama ketika Sekretaris DPW Nasdem Maluku Utara, A. Malik Ibrahim, menemui para simpatisan dan pendukung serta sejumlah pengurus DPD Partai Nasdem Kota Ternate. Saat berdialog, Malik atas nama pengurus DPW Nasdem Maluku Utara menyetujui tuntutan agar bakal calon legislatif dikembalikan seperti yang sudah diupload di Silon. Setelah tuntutan diakomodir, keterwakilan pengurus DPD Nasdem menuju ke KPU Kota Ternate untuk merubah semula daftar bacalek yang sebelumnya telah diganti. Meski begitu, sampai pukul 18.20, sebagian pengurus DPD masih bertahan di halaman kantor menunggu hasil perubahan bacalek yang disampaikan sejumlah pengurus DPD Nasdem ke kantor KPU itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam cuplikan video tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kader-kader Partai Nasdem saat ini memang tidak saling akur. Ada apa dengan Partai Nasdem? Ada apa dengan Surya Paloh? Kenapa akhir-akhir ini di negara kesatuan Republik Indonesia ini selalu heboh
dengan kasus pemberitaan yang datangnya dari Partai Nasdem. Saya masih ingat baik, dulu Niluh Jelantik yang dari Bali mengundurkan diri ketika Partai Nasdem mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Tidak lama kemudian, ada beberapa kader Partai Nasdem yang lain juga beramai-ramai mengundurkan diri. Dan beberapa bulan yang lalu, kita mendengarkan bersama bahwa di Indramayu, ratusan ribu kader Partai Nasdem beramai-ramai mengundurkan diri. Dan hari ini kita dikejutkan lagi di kota Ternate. Kader Nasdem dan simpatisan Partai Nasdem beramai-ramai melakukan aksi di depan kantor DPW Maluku Utara itu. Ada apa kira-kira? Ketegasan dan kewibawaan dari seorang Surya Paloh nampaknya sudah tidak ada. Seorang Paloh yang katanya penuh dengan karismatik, yang katanya penuh dengan kewibawaan, tetapi akhir-akhir ini rakyat Indonesia bisa menilai, dan ini akan berdampak buruk pada elektabilitas dari seorang Anies Rashid Baswedan. Saya sebagai rakyat jelata bisa menilai seperti itu. Apalagi orang-orang yang punya pengetahuan politik, orang-orang yang punya pemahaman tentang hukum dan tentang kepartaian itu, pasti akan lebih ngeri lagi. Tetapi kita bersyukur dan berterima kasih bahwa semakin hari kebobrokan yang ada di dalam Partai Nasdem itu semakin terkuat, dan kita rakyat Indonesia semakin cerdas untuk mengetahuinya. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat dan salam NKRI.